Pada tahun 711 Masehi, umat Islam mulai memasuki semenanjung Iberia. Dengan misi mengakhiri kekuasaan tiran Raja Rodrik, umat Islam di bawah kepemimpinan Tariq bin Ziyad menyeberangi lautan yang memisahkan Maroko dan daratan Spanyol. 7 tahun kemudian, sebagian besar wilayah semenanjung Iberia, Spanyol dan Portugal sekarang berhasil diduduki oleh umat Islam. Dan kekuasaan tersebut berlanjut selama lebih dari 700 tahun. Kerajaan mana yang bisa merebut kekuasaan kerajaan Islam yang bertahan selama 7 abad tersebut? Kembali lagi di channel Invoice, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Pada tahun 900-an Masehi, Islam mencapai puncak kejayaannya di tanah Andalusia. Lebih dari 5 juta muslim tinggal di daerah tersebut dengan persentase mencapai 80% penduduk. Kerajaan yang kuat kala itu, dinasti Umayyah II, menjadi penguasa tunggal di daerah tersebut dan menjadi kerajaan yang paling maju dan paling stabil kondisi sosialnya di daratan Eropa. Namun masa keemasan sosial dan politik ini tidaklah abadi. Pada tahun 1000-an, kerajaan ini runtuh dan terpecah-pecah menjadi beberapa negara kecil yang disebut taifah. Taifah muslim ini adalah wilayah yang memiliki otonomi masing-masing sehingga sangat rentan diserang oleh kerajaan-kerajaan Kristen Eropa yang berada di wilayah utara. Sepanjang 200 tahun berjalan, satu persatu taifah berhasil ditaklukkan oleh kerajaan-kerajaan Kristen Eropa atau Reconquista. Dan akhirnya, pada tahun 1240-an Masehi, hanya tersisa satu kerajaan Islam saja di benua biru tersebut. Di ujung selatan tanah Andalusia adalah Kerajaan Granada. Berikut ini adalah beberapa fakta Kerajaan Granada, kerajaan Islam terakhir di Spanyol. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel Invoice dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info dan fakta menarik dari Invoice. Kerajaan Granada. Selama terjadinya Reconquista, kerajaan Islam satu persatu jatuh ke wilayah kekuasaan kerajaan Kristen yang melakukan penyerangan dari utara. Dimulai dari tahun 1000-an hingga tahun 1200-an, kota-kota utama seperti Cordoba, Sevilla, Toledo bergantian dikuasai oleh gerakan Almorabitu dan Muwahhidun, yaitu gerakan yang memiliki andil membantu kerajaan Kristen Eropa dalam memerangi umat Islam Eropa. Meskipun perpecahan umat Islam adalah faktor utama yang menyebabkan keruntuhan Islam di Eropa. Dan pada era tersebut, pada tahun 1200-an, Granada sempat berhasil menghindarkan diri dari penaklukan kerajaan-kerajaan Eropa. Setelah jatuhnya kota Cordoba, Granada menyepakati perjanjian dengan kerajaan Castile, salah satu kerajaan Kristen yang terkuat di Eropa. Perjanjian tersebut berisikan kesediaan dan ketundukan Granada dengan membayar upeti berupa emas kepada kerajaan Castile setiap tahunnya. Dan timbal baliknya, kerajaan Castile menjamin independensi Granada dalam urusan dalam negeri dan lepas dari ancaman invasi dari kerajaan Castile. Selain membayar upeti, faktor lain yang membantu Granada terhindar dari penaklukan adalah letak geografisnya. Kerajaan ini terletak di kaki pegunungan Sierra Nevada yang menjadi benteng alami melindungi kerajaan dari invasi pihak-pihak luar. Peperangan Kerajaan Granada. Selama lebih dari 250 tahun, Granada tetap tunduk kepada kerajaan Castile dengan membayar upeti. Namun dikelilingi oleh kerajaan-kerajaan Kristen yang tidak bersahabat, tetap saja membuat Granada dalam keadaan terancam. Mereka tidak pernah aman dari ancaman penaklukan. Dan takdir tentang keruntuhan Granada terus terjadi ketika Raja Ferdinand dari Aragon menikah dengan Putri Isabella dari Castile. Pernikahan ini menyatukan dua kerajaan terkuat di semenanjung Iberia yang merajut cita-cita yang sama, yaitu menaklukkan Granada dan menghapus jejak-jejak Islam di benua biru. Tahun 1482 pertempuran antara kerajaan Kristen Spanyol dan kerajaan Granada terjadi. Meskipun secara jumlah dan kekuatan materi Granada kalah jauh, namun semangat juang masyarakat muslim Granada sangatlah besar. Mereka berperang dengan penuh keberanian. Sejarawan Spanyol mengatakan orang-orang muslim mencurahkan seluruh jiwa raga mereka dalam peperangan.
Mereka layaknya seorang pemberani dengan tekad yang sangat kuat mempertahankan diri mereka, istri, dan anak-anak mereka. Demikian juga masyarakat sipil Granada, mereka turut serta dalam peperangan dengan gagah berani, mempertahankan tanah air mereka dan mempertahankan eksistensi Islam di tanah Eropa. Pada saat itu, orang-orang Kristen bersatu padu dan tidak lagi berpecah belah sebagaimana keadaan mereka di masa lalu. Beda halnya dengan Granada yang malah menghadapi pergolakan politik. Para pemimpin muslim dan para gubernur cenderung saling sikut dan memiliki ambisi yang berbeda-beda dan berusaha saling melengsarkan satu sama lain. Dan di antara mereka ada yang berperan sebagai mata-mata Kristen dengan iming-iming imbalan kekayaan, tanah dan kekuasaan. Dan lebih yang parah dari itu, pada tahun 1483, Sultan Muhammad, anak dari Sultan Granada, mengadakan pemberontakan terhadap ayahnya sehingga memicu terjadinya perang sipil. Raja Ferdinand benar-benar memanfaatkan situasi ini untuk membuat Granada kian melemah. Ia mendukung pemberontakan Sultan Muhammad melawan ayah dan anggota keluarganya. Pasukan-pasukan Kristen dikerahkan oleh Ferdinand untuk berperang bersama Sultan Muhammad menghadapi anggota keluarganya. Dan akhirnya Sultan Muhammad berhasil menaklukkan anggota kerajaan dan menguasai Granada. Namun kekuasaannya ini hanya terbatas di wilayah kota Granada, karena pasukan Kristen menekan dan mengambil wilayah-wilayah pedesaannya. Runtuhnya Kerajaan Granada. Tidak lama setelah menguasai Granada, Sultan Muhammad mendapat surat dari Raja Ferdinand untuk menyerahkan Granada ke wilayah kekuasaannya. Sang Sultan terkejut dengan permintaan Raja Ferdinand, karena ia menyangka Raja Ferdinand akan memberikan wilayah Granada kepadanya dan membiarkannya menjadi raja di wilayah tersebut. Namun akhirnya Sultan Muhammad sadar bahwa ia hanya dimanfaatkan sebagai pion oleh Ferdinand untuk melemahkan dan mempermudah jalan pasukan Kristen menaklukkan Granada. Sultan Muhammad berusaha untuk menggalang kekuatan dengan bersekutu bersama prajurit Islam di Afrika Utara dan Timur Tengah untuk memerangi kekuatan Kristen Eropa. Namun bantuan yang diharapkan Sultan Muhammad tidaklah sesuai dengan harapannya. Turki Utsmani hanya mengirimkan sekelompok kecil angkatan laut yang tidak berpengaruh banyak terhadap kekuatan Kristen Eropa. Pada tahun 1491, Granada dikepung oleh pasukan Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Dari menara istananya, Sultan Muhammad melihat pasukan Kristen dalam jumlah yang sangat besar telah mengepung dan bersiap untuk menyerang Granada. Sultan Muhammad dipaksa untuk menandatangani surat penyerahan Granada kepada pasukan sekutu Kristen. Peristiwa tersebut terjadi pada November 1491. Pada tanggal 2 Januari 1492, pasukan Kristen memasuki kota Granada. Pasukan-pasukan ini memasuki Istana Alhambra. Mereka memasang bendera dan simbol kerajaan Kristen Eropa di dinding istana sebagai tanda kemenangan. Dan di menara tertinggi Istana Alhambra mereka pancangkan bendera salib agar rakyat Granada mengetahui siapa penguasa mereka sekarang. Orang-orang Kristen menjanjikan kedamaian dan toleransi antar umat beragama terhadap masyarakat Islam Granada. Walaupun kemudian perjanjian tersebut mereka batalkan sendiri. Ribuan umat Islam terbunuh dan yang lainnya mengungsi menyeberang lautan menuju wilayah Afrika Utara. Itulah akhir dari peradaban Islam di Spanyol yang telah berlangsung lebih dari 7 abad lamanya. Cahaya Islam menghilang dari daratan tersebut dengan terusir dan tewasnya umat Islam di sana. Kemudian diganti dengan pendatang-pendatang Kristen yang menempati wilayah tersebut.